Nah, namun itu akan mengubah apa yang ada di dalam hati Anda, perasaan Anda, ya kan? Karena ketika Anda emosinya jelek, efeknya apa? Selalu salah ambil keputusan. Ya, aku mungkin lebih tepatnya bilang emosi yang tidak bermanfaat saat itu. Karena nggak selalu emosi marah gitu atau sebel atau sedih itu negatif nggak ya? Saat itu tidak bermanfaat gitu loh ya. Jadi emosi itu kita pakai sesuai dengan manfaat. Misalnya kita memang lagi ada sesuatu yang memang kita perlu bersedih ya memang bersedih aja, atau sesuatu yang kita lagi perlu marah ya marah nggak apa-apa. Nah apalagi kalau ketika kita jadi trader ya, jangan seperti kita bilang oh kita harus trading tanpa perasaan jadi robot. Apakah mungkin? Nggak mungkin sih. Mungkin betul ya. Minimal nih kalau hijau seneng dong Jul, bener nggak? Betul. Masa lu flat aja, aduh gua habis cuan nih 1 M gitu terus mukanya flat gitu ya. Nggak mungkin ya, pasti ada bisa kita loncat-loncat yes gitu segala macam, nggak apa-apa, itu namanya suatu bentuk emosi yang positif, bermanfaat saat itu. Dan itu perlu diingat karena biasanya, nah ini nih yang biasanya saya suka ngajarinnya itu pas di kelas kita itu Jo, cara ngengkernya supaya itu nanti diulang. Cuman ya belum tahu ya cara isanya tuh cara gimana nanti itu bisa berhasil dan udah banyak banget buktinya. It works gitu ya. Jadi kadang yang seperti ini kita bilang kita perlu benar-benar praktek sampai dengan oh ternyata itu terjadi. Oke, pertanyaan bagus Bu Krisanti. Misalnya takut kalau rugi ya karena ARB bisa sampai 15%. Nah, ini saya bahas ya. Nah, jadi sekarang udah mulai tahu ya bahwa sebenarnya cara kerja ya di seluruh tubuh kita itu sebenarnya itu ada yang namanya saraf-saraf kecil ya, yang nama kerennya proprioseptor. Nah, jadi proprioseptor itu dia mendeteksi bagaimana posisi tubuh kita. Kemudian dia kasih signal tuh informasi ke otak. Nah, ini nih ya. Jadi ketika dia masuk ke otak, dia masuk ke sistem limbik kita, limbik sistem kita. Kemudian ini terlibatlah keluarlah emosi dan emosi ini bisa saja mempengaruhi perilaku. That's why namanya itu emotion gitu. Nah, di dalam emotion ada motion. Motion inilah yang kita ubah. So, kalau orang bilang, aduh susah banget ya untuk merubah emosi, gue emosian. Sebenarnya rubah aja ininya, motionnya. Maka emotionnya akan ikut berubah. Nah, kemudian ketika misalnya ya, Anda tuh perlu tahu bagaimana misalnya tuh ciri-ciri orang yang happy gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda yang senang nonton film, Anda lihat aktor-aktor keren Anda, itu mereka semua sangat pintar untuk memainkan emosi. Betul? Nah, bahkan Anda lihat pun juga bisa iya posisi menentukan emosi. Oh, aduh, emosi menentukan prestasi. Oke, whatever, nggak apa-apa ya, apapun itu, yang penting bisa sukses. So, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka udah tahu nih, oh fisiologinya misalnya nih kalau orang lagi marah begini gitu ya. Kalau orang lagi marah kan nggak ada ya istilahnya dia nunduk ke bawah ya. Mungkin dia akan berkaca pinggang ya. Betul ya? Nah, kemudian dia melakukan itu. Bagaimana sih ciri-ciri orang marah? Bagaimana sih ciri-ciri orang bahagia? Kalau orang bahagia misalnya nih, lihat ya anak-anak kecil tuh sebenarnya mereka lebih mudah untuk mengekspresikan mereka punya emosi dibandingkan kita yang udah orang dewasa. Karena kalau kita yang orang dewasa mengekspresikan emosi kita, kadang udah dilabelin nih dan kita takut malu ya. Nah, dan cara paling gampang itu memang gerak. Contoh nih, kalau misalnya kita orang dewasa kita nyanyi gini ya, di sini senang, di sana senang, paling kepala kita yang goyang, betul? Kalau anak kecil gimana? Di sini senang, di sana senang, nah gitu dia puter-puter. Itu yang membuat istilahnya itu mereka lebih happy. Nah, kita orang-orang dewasa itu suka sekarang itu jaim ya, aduh aku kalau tepok-tepok tangan nyanyi gitu Juli ngomongin gue gila nggak ya gitu ya, atau malu nggak ya gue ya. Nah, jadi hal-hal itu yang akhirnya membatasi kita bergerak. Nah, ada kabar baiknya. Kalau misalnya Anda yang memang mau merubah misalnya tuh kondisi ini, Anda yang sedang saat ini mungkin lagi mudah marah,
ya, kemudian mungkin kesel, emosi yang Anda atau insomnia segala macam ya, yang karena itu kan ketumpuk-tumpuk. Olahraga karena olahraga membuat Anda menggerakkan seluruh tubuh Anda. Betul? Anda mau misalnya nggak sempat nge-gym, nggak usah sampai nge-gym, nggak apa-apa. Anda bisa lari-lari, jalan-jalan keliling komplek Anda. Jangan bilang nggak bisa, gerak-gerakin tangan, kaki, di tempat tidur tuh bisa banget. Itu akan membantu Anda membuat dan menciptakan hormon happy juga dalam tubuh. That's why orang-orang yang misalnya tuh ada aktivitas ya segala macam gitu yang melibatkan tubuhnya, apa sih istilahnya tuh dulu di dalam tubuh yang sehat apa ya? Gue lupa ya. Aduh, moga-moga nggak ada guru Tersimpan saya nih lihat. jiwa yang sehat. Iya, nah itu dia sebenarnya itu benar gitu loh. Jadi yang di sini misalnya ya, kalau gitu gue dapat ide nih. Misal nih Juli lagi trading dia sambil ngangkat beras 5 kilo, nggak apa-apa di kiri dan di kanan gitu kan. Tapi gue sambil olahraga loh. Nah, Bener loh. itu dia. Benar ya? Nah, dan jadi lebih aktif kan sebenarnya. Coba deh nanti kita belakang dia jadi lebih produktif. Kenapa? Karena bergerak. Jadi yang di sini hayo para kaum mageran tolong bergerak karena kalau misalnya Anda nggak bergerak, emosi Anda itu yang istilahnya itu tidak bermanfaat tuh numpuk dan istilahnya itu akibatnya apa? Akibatnya diri Anda itu jadi nggak produktif. Termasuk ketika kita lagi trading. Kalau lagi trading itu sebenarnya yang kita perlukan tuh adalah manajemennya. Ya, manajemen supaya apa? Supaya ketika kita mau ambil posisi, kita bisa ambil yang benar. Nah, memang gue paling suka kalau ada guru yang ikut ya. Mensana incorporas. Emang ini ya? Ini ya? Incorporation. Ya? Iya, oh salah juga ternyata ya. Mensana incorporation. Oke, nah. Kemudian, hal-hal apa lagi yang pentingnya? So, kalau misalnya Anda olahraga, jadi ujung-ujung saraf itu dia jadi hidup. Jadi hidup, kemudian itu bisa bikin Anda apa? Bahagia, stabil. Dan Anda jangan pikir ya Anda perlu bergerak tuh lama. Enggak, hanya 10 menit kok. Karena udah banyak kali penelitian yang saya beraktivitas fisik yang teratur ya. Jangan pikir gini, kata Cifon 10 menit ya udah hari ini kan kagak, besok kagak, besoknya kagak. Ya, gua 6 hari nih kagak, hari ke-7 gue hajar nih. 70 menit gitu. Bukan gitu juga gitu loh. Every day aja just do it gitu loh. Just do it. Iya benar juga ya, hanya duit ya. Just do it. Maksud saya itu bukan ya. Artinya olahraga ya. Jadi kalau Anda mau memang happy ya, Anda mesti begini terus nih. Ini olahraga tangan, ngitung duit. Cuan ya. Nah, kemudian bahkan ya istilahnya tuh ada yang ngomong tuh dari Thich Nhat Hanh ya. Dia ngomong gini nih. Kadang ya ini seperti inilah, mungkin nggak tepat banget ya. Jadi kadang kita bilang tuh joy ya, happiness itu ya, itu sumbernya dari senyum, ya. Namun terkadang senyuman kamu yang bisa jadi sumber dari kebahagiaan itu. Jadi kayak kita ya, misalnya ya lagi sebel, lagi apa ya, kita lihat dulu ke atas, terus kita tersenyum. Dan nggak tahu kenapa hal tersebut akan membuat harinya itu menjadi lebih baik. Nggak percaya ya, nanti hari Senin cobain ya. Katanya hari Senin udah mulai ARB 15% ya? Iya, benar. Ya, nah itu. So, cuma pastikan ketika Anda senyum, Anda dalam posisi yang tepat ya teman-teman ya. Jangan nanti Anda senyum-senyum sendiri, orang lain bingung lihat Anda nanti ya. Sangka gila lagi. Nah, itu dia. That's why nanti kalau hari Senin, apa yang perlu Anda lakukan ketika trading adalah Anda cari tempat yang Anda nyaman. Kalau boleh Anda berinvestasi kursi seperti Miss Julie, ya, yang menjaga tulang punggung Anda tetap ini ya. Nah, kita nggak jualan kursi ya teman-teman ya. Kita itu jualan betul sama kalau Anda mau buka akun, bukalah dari investasiku, oke? Dipesan sponsor langsung. Nah, every day you can make sunshine if you open hand and smile. Yes.
and you can make cuan also, ya. Nah, kemudian hal-hal apa yang Anda perlu lakukan lagi? Anda perlu mengetahui hal-hal yang men-trigger Anda emosi yang tidak bermanfaat. Apa saja itu? Misal, pernah FOMO nggak sih di antara kalian ini? Aku pengen tahu. Pasti semuanya FOMO. Cuma ada yang mengaku, ada yang enggak. Nah, kalian analisa apa penyebab FOMO kalian. Kadang FOMO itu muncul karena memang kita yang mengizinkan informasi itu masuk. Setuju ya? Jadi tidak ada yang kita bilang tuh, aduh itu semua di luar kendali saya. No, semua di dalam kendali kita. Hanya saja kadang kita nggak tahu pintu masuknya ini triggernya dari mana. Nah, ketika trading, sebenarnya pintu masuk yang bisa trigger tuh salah satu adalah jangan lihat running trade kalau dulu ya, istilahnya ya. Nah, kemudian kan itu dulu tuh ada tuh kode broker segala macam, orang ke-trigger dong, apalagi ada yang MG ya, MG. Nah, udah langsung tuh orang HK misalnya. So, Anda coba cek apa sih yang men-trigger Anda, apakah mungkin Anda baca tulisan, Anda dengar teman Anda lihat news, ya, Anda lihat ini misalnya, oh ini kelihatan nih, ya. Termasuk juga kalau misalnya ketika memang Anda sudah sadar penyebabnya apa, kalau udah mulai muncul FOMO-nya, cara paling gampang adalah apa? Setelah Anda sadari, jauhkan dulu handphone Anda atau tools Anda, atau Anda bergerak jalan dulu kemana. Karena Anda hanya butuh paling lama ya 6 detik aja untuk merubahnya. FOMO nih, misalnya kan, ya udah hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah bergerak sedikit, atau boleh hal-hal kecil. So di depan meja Anda pastikan ada hal-hal yang misalnya nih ada air minum, karena Anda akan bergerak, katakannya ngambil air minum gitu kan. Nah kemudian ada hal-hal yang misalnya Anda sukai, misalnya Anda mulai pasang aromaterapi, boleh banget. Itu akan membuat Anda lebih rileks, ya. Kemudian hal-hal yang misalnya Anda kalau saya tuh paling FOMO kalau baca bilang, oh, beli BPRI segini gitu. Nah, FOMO saya FOMO. Gitu. Jadi yang dilakukan apa nih? Ya sudah, nggak perlu dibaca chatnya. Chatnya di archive dulu. Berapa lama, Fon? Nah, kalau misalnya kita bicara berapa lamanya, coba Anda praktekkan. Misal ya. Ya, 1 minggu dulu deh. Coba bagaimana progresnya. Kalau sampai misal nih Anda sudah bisa bertahan 1 minggu, maka minggu kedua ketiga udah gampang. Betul ya, Jo? Iya, kita betul. tiba nih. Tadi kan penyebab emosi segala macam hadir ya. Kalau Anda yang mau tanya, dipersilakan. Nah, saya mau tanya Juli nih. Jul, menurut kamu nih, ada nggak sih saham-saham yang bisa memancing apa nih? Emosi? Nah, iya, emosi apa? Oh, salah. Nggak boleh melabel emosi itu jelek ya. Jadi memancing FOMO ya. Ya. Sekarang sih udah enggak ya. Kalau dulu awal-awal iya, tapi sekarang ini udah hilang rasa FOMO-nya gue itu.